Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah ayyuhal muslimun jamaah a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di Riyadh min Riyadhil Jannah, berkumpul di Majlis Al-Ilm yang merupakan salah satu taman dari taman-taman surga. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah jamaah ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang ditulis oleh seorang imam al-mujaddid di zamannya, yakni dari kitab tafsir kalimat tauhid, tafsiran dari kalimat tauhid la ilaha illallah, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita sedang bahas beberapa poin yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab ini, bahwa kalimat tauhid ini memiliki makna yang dalam dan mesti dan wajib untuk kita mengetahui makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid, ya, kalimat la ilaha illallah, yang mana kita tahu bahkan syarat seseorang masuk ke dalam Islam, ya, yang awalnya di atas kekufuran, maka tidak lain dengan dia mengucapkan kalimat tauhid. Kemudian juga sudah kita sampaikan bahwa kunci seseorang untuk bisa membuka babul jannah, pintu surga, tidak lain dengan keyakinan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan pembahasan yang terakhir disebutkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah ini di antara penamaannya adalah kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas, ya. Kenapa disebutkan kalimatul ikhlas? Penamaannya dengan kalimatul ikhlas, ya. Karena di dalam kalimat la ilaha illallah kandungannya tidak lain bentuk keikhlasan, yang mana kita ketahui makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak, yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Maka segala bentuk peribadatan kita ikhlaskan, kita murnikan hanya untuk Allah. Ini makna la ilaha illallah, lazimnya, ya, kelazimannya, keharusannya ketika seseorang sudah meyakini sesuai dengan makna kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia mengikhlaskan segala bentuk ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah ini juga dinamakan dengan wa tusamma kalimatut taqwa, kalimat takwa, okay. Kalimat takwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fath ayat 26. Allah berfirman, "Idh ja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa kana haqqan biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in 'alima." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang kafir menjadikan di dalam hati-hati mereka al-hamiyah,
ya, yakni semangat ya, semangat semangat jahiliyah terdahulu. Tidak lain tentunya di dalam bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum muslimin, untuk senantiasa ya menahan dakwah atau menahan manusia di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana juga yang dijelaskan oleh para ulama bahwa yang memancangkan api adawah, api permusuhan terhadap tauhid, ya, terhadap orang-orang yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mereka orang musyrikun. Tidak mereka orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Selain orang-orang kufar, jelas mereka menentang Islam, menentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan sunnatullah. Ini merupakan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang kufar mereka senantiasa mengganggu, senantiasa ya mengkantar dakwah tauhid, ajakan untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka yang juga yang senantiasa melakukan kesyirikan. Sebagaimana ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Kemudian kata Allah, "Fa'anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada kaum mukminin. Ya, walaupun mungkin berbagai macam upaya untuk menahan dakwah yang benar ini, ajakan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan ketenangan kepada Rasul dan kaum mukminin. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya dakwah ini milik siapa? Allah Subhanahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian seseorang merasa dirinya paling berjasa di dalam dakwah, tidak. Ya. Itu hanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari dia yang mungkin berjasa gimana. Nah, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam hati-hati manusia. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah palingkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dakwah ini milik Allah. Jadi jangan kemudian seseorang merasa tadi merasa berjasa ataupun sebaliknya. Ya, bagaimana kalau tidak ada saya? Maka dakwah gimana? Milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam, setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Islam ini tidak. Allah Subhanahu wa taala munculkan orang-orang yang benar-benar mengajak kepada kebenaran ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, terus diwariskan ini. Karena jangan kemudian seseorang merasa khawatir. Alasannya seseorang tidak sudah menyampaikan ilmu itu, sudah menyampaikan dakwah yang benar ini, ya, maka dia sedang menunaikan kewajibannya. Adapun orang mau menjawab, mau mengikuti dakwah dia atau tidak, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya di dalam ayat ini. Mungkin kita sering dengar, ya. Kata Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cinta. Siapa yang kamu cinta.
bagaimana semangat dan keinginan besar Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengislamkan siapa? Abu Thalib. Ya. Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka indallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, satu kalimat yang aku nanti bisa berhujjah, bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajakan Nabi alaihi salatu wasallam yang hampang besar, ya, keinginan besar untuk mengislamkan pamannya. Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, inna kala sahari engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan. Nah ini, ya. Maka di sini juga mengingatkan hal tersebut. Baik, walaupun jerih payah usaha orang-orang yang benci terhadap dakwah ini, atau mungkin ya tidak senang dakwah tersebar ini, kebaikan tersebar ini, ajakan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ya, maka Allah ya akan senantiasa membantu. Intan sallallahu yansurullah. Kalau seandainya engkau senantiasa menolong Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong kamu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa alzamahum kalimat taqwa. Selain Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya dan kaum mukminin ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian Allah tetapkan pada diri mereka kalimat takwa. Apa yang dimaksud kalimat takwa? Dikatakan di dalam Al-Fasirun, ya, di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang selainnya, banyak kalam para ulama di sana, ulama tafsir, dan menyebutkan bahwasanya kalimat takwa di sini tidak lain kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan bismillah, ada yang mengatakan kalimat yang lain. Namun, ya, paling banyak para ulama mengatakan kalimat takwa di sini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat yang Allah tetapkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kaum mukminin, para sahabat ketika itu, kalimat takwa. Ya. Kalimat la ilaha illallah. Mereka yakin dengan kalimat tauhid. Wa kanu haqqa biha wa ahluha wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Dan mereka yang berhak, ya, yang berhak mendapatkan atau diteguhkan di dalam kalimat takwa ini, dan mereka lah yang memiliki di dalam hati-hati mereka keyakinan la ilaha illallah wa ahlah wa kana Allah bi kulli syai'in alim. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Qala kalimat taqwa hiya la ilaha illallah di annaha taqi man qala mukhlishan lillahi taqihi minan nar. Ya. Kalimat takwa di sini adalah kalimat la ilaha illallah, karena dengan kalimat la ilaha illallah akan menjaga orang yang mengucapkannya. Orang yang mengucapkannya akan dijaga dari an-nar. Orang yang mengucapkan dengan ikhlas, benar-benar memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ya orang yang seperti ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis oleh Nabi alaihi salatu wasallam, untuk masuk ke dalam surga. Ya. Jadi man qala la ilaha illallah man akhiru kalamihi la ilaha illallah la kharaja. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, nah, ya, halatahu syafa'atu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas di dalam hatinya hanya untuk Allah, maka halal baginya syafaatku, syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam la ilaha illallah inilah yang akan menjaga kita dari, ya, neraka. Ya, bahkan di dalam hadis yang sudah kita sebutkan juga, ya, ada hadis apa? Bitokoh namanya. Hadis bitokoh. Mungkin juga sering dengar, ya. Hadis bitokoh. Bagaimana hadis bitokoh ini? Jadi seseorang yang memiliki amalan-amalan kejelekannya sejauh mata memandang. Dia
tengok ke kanan ke kirinya, ke depannya, tidak lain amalan kejelekan. Amalan kejelekan dia. Ya. Dan dia tidak memiliki kebaikan kecuali kalimat la ilaha illallah, keyakinan kalimat la ilaha illallah. Ya. Summa tabahu hadhihi kalimat fi kifah wa sayyi'atuhu fi kifah. Kemudian ditimbanglah kejelekannya di saluang neraca, di neraca lain kalimat la ilaha illallah. Orang jahat kalimat la ilaha illallah. Maka yang lebih berat adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini keutamaannya. Keutamaan kalimat la ilaha illallah yang akan menjaga seseorang dari api neraka. Terbebasnya di antara sebab terbebasnya seseorang dari api neraka yang paling besar dikarenakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Yang mana tadi? Ya. Kalau dilihat dari sisi amalannya, ya sudah tidak ada harapan untuk dia masuk ke dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu. Ternyata yang lebih berat kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab tauhid juga disebutkan yang bahwasanya kalimat la ilaha illallah ini yukafiru ma yukafiru minadz dzunub. Ya. Bisa menghapuskan dosa-dosa. Bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya. Ketika dia ikhlas benar yang mengucapkan meyakini kalimat la ilaha illallah. Maka inilah kenapa disebutkan kalimat takwa atau dinamakan dengan kalimat takwa. Wa li'annaha tabtadi a'malal bir. Karena dengan kalimat la ilaha illallah menuntut seseorang melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan. Ya. Ketika seorang meyakini kalimat la ilaha illallah ini, dorongan untuk melakukan kebaikan ini sangat besar. Dan ini bisa digambarkan bagaimana dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Waridwanullahi alaihim ajmain. Ketika keyakinan mereka sudah kokoh, sudah mantap, ya, dengan kalimat tauhid, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam sebagai nabi, maka apapun perintah di dalam syarat ini mereka laksanakan. Mereka laksanakan. Ya. Tidak ada kemudian mereka bertanya apakah ini harus atau ini hanya dorongan saja, sunnah, boleh saya tinggalkan. Tapi setiap mereka berusaha untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan, baik dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini disebabkan kenapa? Karena ya akidah mereka, keyakinan mereka, kalimat la ilaha illallah sudah tertancap di dalam hati mereka. Sudah tertancap di dalam hati mereka. Oke. Sampai disyariatkannya jihad fisabilillah, jihad melawan orang kufar di medan perang. Yang mana tujuan jihad ini apa? Li'ila kalimatillahi il-'uliyah, untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi. Kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan daripada jihad. Ya. Disyariatkan jihad ketika itu, maka para sahabat laksanakan. Ya. Laksanakan, tidak kemudian mencari musuh dan Israel. Karena keyakinan mereka sudah mantap, kalimat la ilaha illallah sudah ada pada diri mereka, maka mereka berani walaupun harus mempertaruhkan nyawa mereka, harus mengalirkan darah mereka, ya, harus mereka korbankan apa yang ada pada diri mereka laksanakan. Karena kalimat tauhid sudah ada pada hati-hati mereka. La ilaha illallah. Lianna taqwa hiya amal al-bir wa ta'ah. Karena takwa ini adalah amalan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa sebab, ya, sebab terjadinya bentuk kemaksiatan. Sebab terjadinya bentuk kemaksiatan. Apa sebab yang paling utamanya? Tidak lain al-jahlu billah. Karena dia apa? Nah,
dia tidak paham atau dia ya jahil, bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak paham tentang keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab terbesar seseorang bisa menahan dirinya dari berbagai macam kemaksiatan, dosa karena dia mengetahui Allah Azza wa Jalla. Ya. Dari kalimat tauhid la ilaha illallah, dia faham Allah yang harus diibadahi. Maka perkara-perkara yang itu bentuk kemaksiatan kepada Allah, maka dia harus hindari, dia harus tinggalkan. Dia harus tinggalkan. Nih, ya. Jadi ketakwaan inilah yang mendorong seseorang untuk beramal saleh. Beramal saleh. Ya. Baik. Tidak ada dorongan yang paling besar di dalam hati seorang muslim ketika dia melaksanakan satu amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dikarenakan keimanannya, tidak lain dikarenakan harapan besar kepada Allah, tidak lain dikarenakan apa? Rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah hatinya dia persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terwujudlah ibadah ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, apa yang sholatnya? Mengharap apa? Pahala dari Allah, mengharap keridhaan Allah, mengharap keutamaan dari Allah. Dan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ini terlahir dari keyakinan kita kepada Allah. Ya. Kalimat tauhid la ilaha illallah ini yang mendorong untuk kita melaksanakan ketaatan. Nah, wa hadhihi al-kalimah taqtadi kull a'malil bir wa ta'ah, fa hiya kalimatut taqwa. Maka secara umumnya kalimat la ilaha illallah ini menuntut kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan ketaatan. Ya, dan dialah la ilaha illallah kalimatut taqwa. Ya, kalimat at-taqwa. Paham dulu. Ya. Makna takwa itu sendiri yang disebutkan oleh dinukilkan oleh Nukaim rahimahullah. Nah, bahwasanya takwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu apa? Seseorang beramal, ya. Seseorang beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya, di atas ilmu dari Allah, dan dia mengharap apa? Mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta terutama Allah, dan bentuk takwa ini dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya. Ala nurin min Allah, juga di atas cahaya, di atas ilmu. Ini jelas kemaksiatan. Dan dia meninggalkan kemaksiatan tadi, takhafu iqaballah. Dia takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini takut. Ya, jadi tidak terlepas dari keyakinan hati. Ya. Dari keyakinan kalimat tauhid di dalam hatinya. Baku. Nah, ini sudah kita sebutkan di antara nama-nama kalimat tauhid selain kalimatul ikhlas, kemudian kalimat at-taqwa. Kemudian juga di antara penamaan kalimat tauhid ini dinamakan pula al-urwatul wuthqa. Wa aidan hiya al-urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa. Ya. Apa urwatul wuthqa? Yaitu tali yang kuat, ya. Tali ikatan yang kuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah memegang dengan tali ikatan yang kuat. Tali ikatan yang kuat. La intisama lahani, yang dia tidak akan melepaskannya. Wallahu a'lam bihi. Allah Sami'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Maha melihat. Bagus. Nah, ini penamaan kalimat tauhid. Jadi al-urwatul wuthqa juga kembali kepada kalimat tauhid. Yakfur bi taghut wa yu'min billah. Kufur kepada taghut kemudian beriman kepada Allah.
Maka ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Al-kufru bitaghut la ilaha. Al-iman billah illallah. Ya, mengkufuri segala peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bentuknya gimana? Dia mengkufuri segala sesembahan selain Allah dan dia hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Baik. Kemudian annahu yukafir bit-taghut hadza min ma'na la ilaha wa yu'minu billah hadza min ma'na illallah. Jadi kufur kepada taghut itu makna la ilaha, kemudian wa yu'minu billah ini makna dari kalimat illallah. Makna yukafir bit-taghut wa yu'minu billah huwa muqtada la ilaha illallah. Maka ayat ini tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Sama maknanya. Tidak ada sesembahan kecuali itu. Tidak boleh disembah, ya, siapapun itu hanya beriman kepada Allah saja. Ya, la ilaha illallah. Walidzalika sumiyat Urwatul Wuthqa. Maka di sini pun dinamakan dengan tali ikatan yang kuat. Ya, kalimat tauhid adalah tali ikatan yang kuat. Nah, ini. Kemudian juga kalimat la ilaha illallah dinamakan di antaranya adalah al-fariqah bainal kufri wal islam. Ya, kalimat yang memisahkan antara kekufuran dan keislaman. Yang akan memisahkan antara kekufuran dan keislaman. Ya. Faman qalaha aliman bima'naha amilan bimuqtadaha shara musliman. Maka barang siapa yang mengucapkannya, dia mengetahui maknanya dan dia mengamalkan tuntutan dari kalimat la ilaha illallah, maka jadilah dia seorang muslim. Jadilah dia seorang muslim. Wa man aba yaqulaha aw qalaha walakin lam ya'mal ma'naha aw qalaha wa lam ya'mal bimuqtadaha lam yakun musliman. Dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya atau dia mengucapkannya akan tapi tidak mengetahui maknanya atau dia enggan untuk melaksanakan tuntutan kalimat la ilaha illallah, maka dia belum menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, musliman hatta ya'rifa ma'naha wa ya'mal muqtadaha, sampai dia mengetahui maknanya dan sampai dia mengamalkan dengan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Zahir wa batin, secara zahir dan juga secara batin, secara nampaknya dan juga secara ya jiwanya, hatinya, ya benar-benar ya menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Jadi kalimat la ilaha illallah. Jadi fariqah bainal Islam wal kufur. Yang membedakan antara keislaman dan kekufuran adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Baik. وهذه أسماء لا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التقوى العروة الوثقى الكلمة الفاصلة بين الكفر والإسلام لأن كثيرا من الناس لا يهتمون بمقتضى هذه الكلمة. Kemudian kenapa kita bahas ya atau Syekh di sini membahas tentang penamaan kalimat la ilaha illallah dengan nama-nama kalimatul ikhlas, kalimat takwa, kalimat urwatul wuthqa, tali ikatan yang kuat, kalimat yang membedakan antara kekufuran dan keislaman. Karena kebanyakan manusia tidak mementingkan tuntutan dari kalimat ini. Ya. Tidak mementingkan tuntutan dari kalimat ini. Lalai dari hal ini. Hanya ya mengucapkan saja, tapi tidak mengetahui apa tuntutannya, apa makna yang benar. Apa makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Ma'annahu yusiruna min nutqi biha wa dzikrullah biha kasufiyah. Sementara ya mungkin banyak dari manusia
Ya, dia mengucapkan dengan ini dan berzikir dengannya. Berzikir dengannya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin bukan ratusan kali, ribuan kali dia ucapkan la ilaha illallah, tapi tidak paham maknanya. Apa tuntutannya dari kalimat la ilaha illallah? Hanya mengucapkan saja, tapi tidak paham. Ya, tidak paham dengannya. Paham? Nah ini, ya. Maka tadi, kalau seseorang sudah paham dengan kalimat makna dari kalimat la ilaha illallah ini akan mendorong untuk dia melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang banyak kerusakan di muka bumi ini. Banyaknya ya berbagai macam masalah, musibah ya di muka bumi ini. Itu tidak lain dikarenakan lalainya kita, lalainya manusia dari kalimat la ilaha illallah untuk mewujudkan dan memaknai. Ya. Nah, sudah tidak ada takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak ada keimanan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kufur jelas gitu ya. Nah, namun orang-orang yang masih meyakini dirinya muslim tapi amalannya jauh dari apa? Islam. Jauh dari keislaman. Ya. Tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemungkaran. Bukan hanya sembunyi-sembunyi, tapi apa? Ada niatan terang-terangan mampu apa di tengah jalan gitu ya. Saya ya judi dan yang selain. Karena sudah tidak ada rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak mau menggali, memahami kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Ya tadi akibat banyaknya musibah, banyaknya bencana. Ini dikarenakan ya kekufuran dan juga kemaksiatan. Dari kekufuran dan juga kemaksiatan. Sebaliknya kalau seandainya ketaatan itu mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan akan mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Walau annahum amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama. Kalau seandainya penduduk bumi ini ya beriman dan bertakwa, kata Allah, la fatahna akan dibukakan barokah dari langit. Dibukakan barokah dari langit. Kalau seandainya kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kalau sebaliknya bentuk kekufuran, bentuk maksiat. Lihat umat-umat terdahulu, mereka diadab. Kenapa turun? Ya, diadab pada kaum Ad, kaum Samud, kaum Nuh, kaum Lut. Dikarenakan apa? Dikarenakan kemaksiatan yang ada pada. Itu ibadatan lah sebagai apa? Sebagai pelajaran bagi kita. Ya, jadi terlebih pada bagian kita, terlebih pada bulan sekarang atau akhir tahun banyak bentuk apa? Bentuk kemaksiatan merajalela. Banyak. Ya, maka Allah ingatkan dengan berbagai macam musibah. Nah, Allah nyatakan dalam surah ya. Mari yang takal samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu haida an da'u lirrahmani walada. Ya. Nah, pada bulan-bulan ini orang-orang yang berani untuk mengucapkan Allah itu memiliki anak. Ya. Makanya ini apa? Nah, hampir takal samawat, hampir langit terpecah. Ya. Buat. Nah, hampir langit terpecah. Takal samawat ya tafattarna minhu wa tanshaqul ardu. Kemudian bumi terbelah. Ya, memuncakkan ya, mengeluarkan isinya. Tansyaqul ardu wa takhirul jibalu hadadan, gunung runtuh. Dengan ucapan apa? Anda'u lirrahmani walada. Ada yang mengatakan Allah memiliki anak. Allah memiliki anak. Ya, maka
kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, dengan kesyirikan ini lebih besar dibandingkan hal-hal apapun. Bahkan untuk kemaksiatan, ya, untuk kemaksiatan itu pun yang akan mendatangkan berbagai macam musibah bencana. Nah, seseorang kadang untuk memeriahkan di akhir tahun ini, pergantian tahun, gitu ya, untuk meriahkan itu lebih mereka berani untuk apa? Mengorbankan hartanya, waktunya, cuma apa? Cuma lihat ganti tahun Pak, gitu. Hah? Kalau andainya disuruh untuk tahajud yang lain, masya Allah, ya, dia hanya menunggu perpindahan waktu, ya, di situ baru dinyalakanlah apa, dan itu kan membuang apa hartanya, mercon apa, dan ini bukan dari Islam, ya, ini bukan dari Islam sendiri. Islam tidak mengajarkan hal itu semuanya. Bahkan Islam melarang itu semuanya. Nah, tidak ada dalam Islam ulang tahun ini dan Nabi SAW ulang tahun. Abu Bakar Siddiq, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan hari raya bagi kaum muslimin dua. Idul Fitr wa Idul Adha. Ya, Idul Fitr wa Idul Adha. Ya. Pada perminggunya, ya yaumul Jumat. Itu saja, ya. Dan ini memang sudah ditetapkan di dalam Islam. Artinya kalau seandainya ada seseorang membuat perayaan di luar itu, dia telah membuat perkara yang baru di dalam agama ini. Ya, merayakan ini dan itunya. Lain. Ya. Jadi sekali lagi kurang kita memahami kalimat la ilaha illallah. Kurangnya kita meresapi di dalam hati kita. Kita sendiri bahkan, ya. Kita sendiri yang duduk di sini, anak sendiri dan yang duduk di sini, karena kurang dia memahami kalimat la ilaha illallah, maka terjatuh ke dalam berbagai macam apa yang kemungkaran, kemaksiatan, dosa. Nah, padahal mungkin kita senantiasa berikan dengannya. Setelah sholat kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan gitu. Namun hanya sekedar atau tulisan. Kadang tidak. Ya sampai ke dalam hati kita. Karena kita kurang memahaminya, ya. Kurang kita mendalaminya. Bahkan sebagian manusia wiridnya itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sabahiyah dan wa masahiyah dan siang malamnya. La ilaha illallah itu kan. Dari pagi sampai kadang sampai sore. Sampai siang, ya. La ilaha illallah sudah. Nah, pusing dengan apa? Dengan zikir tersebut. Alhamdulillah. Ini alafun marah, bahkan dikatakan ya alaf ribuan kali dia mengucapkan la ilaha illallah. Tapi layan Pak, ya tidak bermanfaat. Tidak ada bekasnya dia mengucapkan la ilaha illallah di dalam amalan. Kenapa? Karena tadi tidak paham, ya. Dia hanya mengucapkan saja dan tidak paham. Walakinnahum yad'una ghairallah. Bahkan ucapan dia dengan perbuatan dia ini bertolak-belakan. Ucapannya la ilaha illallah tapi selain itu apa? Minta kepada, ya, kuburan orang soleh, ya kan? Baca Quran di sana, doa di sana. Padahal sebelumnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Atau bahkan mungkin di situ dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah jelas di situ la ilaha illallah maknanya tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menyembah kepada selain Allah. Dia bertolak-belakang. Kenapa bisa terjadi hal ini? Tadi karena dia tidak paham. Ya, makanya kadang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab yang lain, ya, orang zaman dahulu, mereka tidak baru untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dalam ayat iman, ya, ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yastakbirun, dan mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu menjadikan
ilah yang banyak, sesembahan yang banyak jadi satu saja, hanya Allah saja yang disembah, sesungguhnya ini perkara yang asing bagi dia. Jadi mereka kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti tahu tuntutannya. Yang disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Tapi kebanyakan kita sekarang ini ya mengucapkan dengan baik karena tidak paham maknanya, ya amalannya jauh dari kalimat la ilaha illallah. Nah, minta kepada selain Allah, doa kepada selain Allah, ya tabayun kepada selain Allah. Nah, minta kepada sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah yukal itu dengan ini kadang diulang-ulang, lakin yad'una al-mauta. Namun yang ada apa? Mereka meminta kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal. Yang diminta. Yang tidak bisa menjawab doa. Enggak. Orang yang sudah meninggal ini, mereka punya apa? Punya tanggung jawab sendiri. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ibaratkan orang yang minta kepada orang yang meninggal ini kabasidin, seperti orang yang membentangkan tangannya ke air. Dia bentangkan tangannya ke air, dia haus. Ya, keinginannya air itu apa? Masuk ke mulutnya. Ya. Namun ini masuk akal nggak? Tangan masuk ke air, biar air itu masuk ke mulutnya. Ini tidak mungkin terjadi. Kan seseorang yang minta kepada orang yang sudah meninggal, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sendiri saja nggak tahu urusan dia sendiri saja sudah beres, belum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diminta dari ya walau saja masaya hukum ya, yang mereka mendengar ataupun tidak, ya tahu apakah yang diminta dari mendengar dari permintaan yang diminta kepadanya. Kalau jadi dia mendengarnya. Kalau mereka mendengar, penghuni kuburan mendengar, apa kata Allah? Masih saja sungguh mereka tidak mampu menjawab akannya. Yang sungguh mereka tidak bisa menjawab apa Allah. Jadi hanya salatu wasallam kita sama. Ya, sudah meninggal, Nabi hanya salatu wasallam diminta, ya berdoa kepada Nabi. Syekh tidak mau. Ya, sudah kita jelaskan. Baik. Dan beliau tidak mampu untuk menyelamatkan orang-orang bahkan yang tercinta, yang dekat dengan Nabi yang sudah meninggalnya. Tidak bisa. Sampai ya Nabi SAW berpesan kepada Sayyidah Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, is'ali ma syi'ti. Ya, wahai Fatimah anaknya Muhammad, minta kamu silakan apa yang kamu mau hendaki. Apa kata Nabi SAW? Fa inni la yughni anka min Allahi syai'an. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk berbuat apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menghadap Allah, sudah ya peradilan Allah Subhanahu wa taala dia di hadapan peradilan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW tidak bisa melakukan apapun. La uni anki min Allahi syai'an. Ya. Jadi ya ini gambar orang yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghithuna bil maqburi, dan mereka istighatsah kepada orang sudah di kuburan, sudah dikubur. Wa yaqra'unaha fi awali adai. Wa yuti'una masyayikha al-qurub alladziina yusyari'una lahum ibadat lam yasra'aha Allah wa la rasulullah. Bahkan mereka lebih mentaati masyayikh, penunggu jalan ini jalan itu. Biasanya kan betul ya. Kalau jalan ini harus minta izin kepada siapa gitu. Ya. Nah, kalau tempat ini mau tinggal di tempat ini atau mau ke tempat ini, maka harus minta izin itu kepada
Ya siapa mau ini, hmm, ini banyak ya terjadi, ya banyak banyak dilakukan oleh kebanyakan manusia, ya bisa dibilang bahkan mereka mensyariatkan, ya masa itu ini kuncen ya bilangnya, kuncen apa yang ini kuncen apa ya gunung ini, ya pantai ini dan lain, ya bahkan kuncen ini ditaati, sangat ditaati. Dan kalau saya kuncen ini memberikan apa, memberikan perintah gitu ya, syariat, kamu mau lewat baca misalkan apa, ya dibaca 10 kali 20 kali. Yang tidak ada syariatnya dari Allah, tidak mulai dari Nabi SAW. Ya tidak ada syariat ini, tapi mereka saking takutnya pada kuncen ini dilakukannya. Ya harus ada persembahan apa, bawa ya sesajen apa, mereka ya mereka lakukan untuk agar kuncen ini tidak murtad. Ya, ya. Perkara ini masih banyak peluang untuk seperti ini, masih kita dapatkan, banyak kita dapatkan, ya masih banyak kita dapatkan. Ya. Jadi sekitaran kita mungkin, ya ketika mungkin ada tempat yang dianggap angker gitu ya, ada puncennya, sebelum ada puncennya, bukti. Nah, jadi harus ada amalan ini dan itu, wah itu tidak bukan. Padahal jelas itu tentu perkara yang diadakan di dalam hati. Bahkan rasa takut mereka kepada kuncen ini lebih besar dibandingkan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih besar dibandingkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk bermaksiat kepada Allah, nah, mau ucapan untuk melakukan maksiat ini dan itu, tidak ada masalah, tidak ada rasa takut. Namun kalau seandainya tidak melaksanakan perintah kuncen ini, ya perintah ulu ini, wah itu sudah sangat takut main. Nah, nanti dia gunung ini akan aktif, ya. Kemudian kalau sampai jalan nih, kalau sampai lewat, kemudian tidak melakukan amalan yang harus dilakukan oleh ya tadi penunggu jalan ini, nanti akan apa, jatuh, akan ya terkena musibah apa. Ini keyakinan yang seperti ada dan senantiasa diyakini oleh sebagian kaum muslim. Salam-salam. Pada yang tahu dari tersebut Rasulullah, ya bahkan mereka yakini masyayiknya tadi, ya apa ini anggap orang-orang apa, orang-orang mulia, orang-orang orang mulia, mereka ini tidak perlu mengambil syariat dari Rasul, ya ya orang-orang itulah maksudnya. Itu mereka tidak perlu belajar lagi dari Rasul, ya tidak perlu baca hadis lagi, ya tidak perlu kemudian tingkatan mereka sudah apa namanya marifat, hakikat ya, hakikat marifat sudah marifat itu. Nah hadatsani qalbi an nafsi, telah menceritakan jiwa aku, nah dari hati itu diucapkan, ya. Nah dalam mimpi pun dijadikan wahyu, mimpi mereka dijadikan wahyu. Saya bermimpi siapa harus melakukan ini, harus ya sembelih apakah bau 5 sembahkan ini, itu dilakukan, ya. Dan itu lebih mereka perhatian dibandingkan mengikuti yang sudah jelas syariatnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dan Sunnah sudah jelas, ya. Tapi kalau seandainya ada syariat dari masyayikh mereka, ya orang-orang yang mereka agungkan, ini mereka lebih tahu, ya lebih mentaati, ya orang-orang yang mereka muliakan.
Wa innama yatawaqqawna an masyayikhihim fa haula yukthiruna an yadhar la ilaha illallah sabahan wa masaan wa la yughni anhum nutqahum biha syai'an. Ya, walaupun mereka banyak mengucapkan hal ini, tadi amalan mereka sangat jauh. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, ya, tidak ada yang berhak disembah hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari bentuk kesyirikan, jauh dari perkara-perkara yang tidak ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka benar-benar meyakini dan memahami kalimat la ilaha illallah. Memahami kalimat la ilaha illallah. Maka ahlu tauhid mereka pun yang paling paham tentang apa yang telah dicontohkan Nabi alaihi salatu wasallam. Ahlu tauhid, ya, mereka juga ahlu rasul, ya, orang yang senantiasa berusaha untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita taat kepada rasul kita, ya, utusan kita Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Baik, maka berapapun mereka mengucapkannya tadi, itu tidaklah bermanfaat sedikit, tidaklah berfaedah sedikit pun. Ya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada berkasnya. Ya, kalimat la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Nah, ini sekali lagi tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita semuanya untuk menyampaikan, ya, makna yang benar, tuntutan yang benar dari kalimat tauhid. Baik. Dan dari bentuk kesyirikan sebagaimana dalam surat Yusuf dikatakan, di zaman itu saja wahum musyriku, ya, wa ma'amana atuhum, dan tidaklah banyak di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi banyak melakukan kesyirikan. Banyak melakukan kesyirikan. Manusia. Nih, maka sekali lagi dakwah mengajak kepada tauhid, ya, mengajak untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat-sangat penting dan ini yang perlu dilakukan, ya, mendakwahkan. Kemudian untuk memaknai kalimat la ilaha illallah, untuk menyampaikan tuntutan kalimat la ilaha illallah ini, ya, yang sangat penting. Maka didakwah seluruh para nabi dan para rasul. Kemudian disebutkan juga di sini bahwa sampai sebagian mereka la yuntiqu biha kamilatan. Sebagian mereka tidak mengucapkannya secara sempurna. Wa haula bi za'mihim annahum sawaru khawas. Dan mereka menyangka bahwasanya itu mereka sudah menjadi khusus. Tadi sudah tingkatan ma'rifat ini. Langsung mengambil wahyu itu dari Allah. Ya. Nabi saja mengambil wahyu dari siapa? Jibril. Ini langsung dari Allah. Jadi mereka lebih tingkatnya lebih tinggi, ya. Masalah. Ini keyakinan mereka. Bahkan mereka mengatakan kami ini khusus. Ya. Kami sholat di kamar saja ini sudah menghadap apa? Ka'bah. Ya, sholat di Ka'bah. Nah, ya, keyakinan mereka ini menyalahkan hakikat. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan jahilnya mereka. Pemahaman mereka dengan kalimat la ilaha illallah. Yaquluna la ilaha illallah hal yaquluna Allah illallah. Ya, mereka dikir itu hanya Allah. Sudah kita sebutkan. Kalau dia hanya mengucapkan Allah, apa maknanya? Ya, tidak ada maknanya. Kalau dia hanya mengucapkan Allah gitu. Tidak ada zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang hanya mengucapkan Allah saja. Ya, yang ada zikir yang jelas, ya. Tasbih, tahmid, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, takbir, dan yang sering. Tidak ada kemudian zikir itu Allah saja. Ya, dan seorang mengucapkan Allah saja tidak mendapatkan pahala dengan hal tersebut. Ya, jangan sampai kemudian seorang hanya mengucapkan Allah kemudian dia mendapatkan pahala. Karena tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada dzikruhum, ini zikir mereka. Yurabiduna Allah. Mereka mengulang-ulang Allah. Ya. Tadi maknanya
Nggak jelas. Ma'anahum labuda an ta'tiya bi jumlatin mufidah. Yang seharusnya mereka mendatangkan kalimat yang sempurna. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Adapun Allah wa huwa ismun mujarrad. Wa la yafidu syai'in. Jadi Allah ini hanya nama semata dan tidak memberikan faedah sedikit pun. Mendatangkan mana sedikit pun. Baik. Wa ba'dhum la yaquluna lafzal jalalah bal yaqul hu wa. Maka sebagiannya pikirnya hanya hu saja. Apa artinya hu? Dia, siapa dia ini? Nah, ya, apa yang dimaksud dengan dia? Yang domir ghaib. Wa hadha la yufidu syai'an. Sekali lagi ini tidak berfaedah maknanya sedikit pun. Li'annahu kalamu bihadhihi kalimat. Bahkan ini bermain-main dengan kalimat. Saya ibu tanamu lihat itu. Maka kita ya wajib untuk memperhatikan perkara ini. Ya, anak syaitan lama alima anna hadhihi al-kalimah hiya kalimat al-Islam wa kana indana sarabah fi an-naw'i biha wa dhikr biha sarafahu anha bi hadhihi al-diyah. Ini pikirannya syaitan. Ya, bagaimana usaha yang besar dari syaitan. Ketika syaitan tahu bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang agung di dalam Islam, ya, dan manusia kaum muslimin memiliki apa semangat, ya, keinginan untuk mengucapkan kalimat tauhid, berzikir dengannya. Namun tadi dibuat, ya, hanya mengucapkan saja dan tidak memahami makna. Ya, didorong orang cinta la ilaha illallah. Bahkan kelompok la ilaha illallah, ya. Berjuang la ilaha illallah. Tapi amalannya jauh dari kalimat la ilaha illallah. Amalannya sangat jauh dari kalimat la ilaha illallah. Inilah terlis ini. Ya, hiya. Sarafun anha bihadhihi hiya. Syaitan palingkan dari hal ini. Agar tidak mau mempelajari, ya, makna la ilaha illallah. Tidak mengamalkan tuntutan kalimat la ilaha illallah, tapi hanya ucap-ucapan itu saja. Nah, ini sekali lagi dipulai syaitan. Wa anta lahum bihadhihi alwasawis wa qala lahum qulu Allah aw qulu hu. Ya, sampai datang ya was-wasa. Bisikan syaitan kemudian mengatakan ucapkan saja Allah. Kalau la ilaha illallah panjang ting, ya. Biar ringkas Allah saja. Allah. Ada yang berat Allah hu saja. Wabarakuhu la yatalaffaz la billah wa la billah. Bahkan sebagian mereka lebih parah dari itu. Tidak dia berzikir Allah tidak berzikir dengan gua, tapi dia berzikir dengan hati. Sudah saya berzikir, sudah saya mengingat dengan hati saya. Ya, ini ya keyakinan sebagian mereka. Wa inna ma yakunu bi qalbihi faqat. Kullu hadha tila'ub min syaitan fa yajibu tanabbuh fi hadha. Maka ini bentuk permainan syaitan. Ya, permainan syaitan, tadlis syaitan untuk memalingkan kaum muslimin dari dia. Maka lagi ya sangat penting untuk kita bisa memaknainya dengan benar. Kita pelajari lagi, kita sampaikan lagi. Ya, karena ternyata masih banyak orang lain tidak paham. Buktinya apa? Banyak bentuk kesyirikan. Banyak bentuk beribadah kepada selain Allah. Banyak juga bentuk, ya, maksiat, perbuatan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka awal kali yang perlu dipahamkan, pertama kali tidak lain bagaimana kita bisa mewujudkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana ini dijalani oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Tanamkan la ilaha illallah diri mereka. Bagaimana Bilal yang sudah kita sebutkan, Bilal untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Ammar bin Yasir keluarganya, ya, harus mempertahankan nyawa mereka, mengorbankan nyawa mereka demi kalimat la ilaha illallah. Ya, karena mereka bukan mengucapkan hanya secara lisan saja, tapi sudah mengucap di dalam hati mereka. Kalau orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi dikasih mungkin
Ya, sedikit dari perbendaharaan dunia, ya mereka bisa menyimpang, ya, bisa mengasuhi kalimat la ilaha illallah dengan seketika. Nah, beda kalau saja seorang sudah lancar hatinya, tidak hatinya kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana kalau sahabat, ya, harus disiksa, harus dibunuh, ya, sampai apa datang kepada Nabi Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, lihat ini apa yang dilakukan oleh orang kufar Quraisy kepada kami disiksa, kami digini-gini. Baik, ya. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Ya, Nabi Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya umat terdahulu lebih parah dari ini. Di antara mereka ada yang dikuliti dengan besi panas. Ya, di antara mereka ada yang digergaji, di menang buah, yang itu tidak memalingkan mereka dari agama. Artinya di sini memang untuk mengajarkan kebenaran apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul ini butuh apa? Butuh kemampuan tidak mulus begitu saja, ya. Butuh kita sabar, banyak di sana kita akan menghadapi berbagai macam, ya, tantangan, ya, baik dari diri kita, keluarga kita, atau ya, masyarakat di sini. Namun ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan, ya, menyia-nyiakan hambanya yang senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intan sallallahu yang soalku dan tege. Mungkin ini yang kita sampaikan pada saat hari ini. Ya, melihat apa yang kita sampaikan banyak manfaat. Sebelum anda tutup, mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita tutup. Cukup, ya? Nah, kalau cukup kita akhiri dengan kafat unjis yang hampa dan tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.